Kita lanjutkan. Tadi sudah keadilan, kemudian daya juangnya. Sekarang kita lihat akhlaknya. Nah, akhlak ini supaya kita bisa termotivasi kan gitu. Tapi bisa enggak? Rasulullah ngomong kayak kelambi itu dijaluk, dikekno, dicopot dikekno, bisa aja kayak. Ini contoh akhlak. Tapi kita nanti akan kita beri satu penjelasan bahwa akhlak-akhlak yang model seperti dina orang dia itu kapan terjadi? Sebab akhlak-akhlak dalam Quran juga banyak yang menyebutkan tidak seperti itu. Misalnya ketika Rasulullah pergi ke masjid didoni, nah itu nega muriah yang muriah kena muka, sisi mana? Karena orang Arab dengan orang Indonesia itu beda ya. Apa bedanya? Nah jenengan kira-kira dicekel sirai itu tidak sopan, ya. Tapi di Arab tidak apa-apa. Di Arab itu kalau ngamuk, kalau dipegang pantatnya, kalau pegang pantatnya penghinaan, ngamuk. Jadi beda ya. Nah, Rasulullah waktu pergi ke masjid itu dihidupin. Rasulullah lu gak balas, dijarno ae. Ini sebab dengar ini. Hari kedua menene budal mana masjid didoni mana? Wah. Rasulullah diam lagi. Hari ketiga sini doni kaon. Nanti ada. Akon sana kemari ternyata jatuh sakit. Kira-kira awak dhewe ngidoni awak dhewe terus sing ngidoni wong loro kira-kira seneng ta mboten? Seneng. Bongko lah wis ah, kira-kira itu kita. Rasulullah meneng. Hebatnya disambangi lho, yo aneh iki. Diperlakukan seperti itu, loro disambangi, wah enak. Sesuai ya isin. Tinggitin masih sesuai isin kira-kira mlebu Islam. Itu contoh akhlak. Tapi nanti akan saya berikan satu bandingan. Sering kalau balik juga mengajukan alasan-alasan itu. Tapi ada akhlak-akhlak lagi yang dari Quran. Kayak apa akhlaknya Rasulullah dan akhlaknya orang-orang beriman. Nanti kita setelah yang lain. Yang nomor 2 adalah kisahnya orang yang bernama Sumamah bin Usal. Sumamah bin Usal itu adalah orang kafir yang benci kepada Rasulullah ke ujung rambut sampai telapak kaki. Tadi benci nih Pol. Nah pada suatu hari Sumamah ini kecekel karo wong beriman. Terus diikat di sebuah tiang masjid. Oke, ini biar mesti untuk tiang ini saya kira banyak yang nggak ada. Karena apa? Orang sekarang kan pintar teknologinya ya. Nah dulu mesti ada tiang pasti. Kita lenin kuno, lalu diinterogasi ini dalam bahasa sekarang namanya BAP, berita acara pemeriksaan. Ditakoni, gak jawab. Lo zaman saya gak jawab, ya diajar. Nah perlu disetrum, atau perlu kukunya pucuk kuku digencret sampai sikile meja, yang mencotot kukunya. Tujuannya kayak ngaku, kayak ngomong. Zaman sekarang begitu. Tapi kalau Rasulullah ditanya agak jawab dijar sama Rasulullah. Luar biasa ya kelakuan iso ada kelakuan. Menini takoni mana pancet gak jawab. Yang hebat apa? Yang hebat itu ketika Rasulullah makan daging, Sumamah tadi diberi daging. Ketika Rasulullah minum susu, Sumamah tadi juga diberi susu. Nah ini akhirnya bingung. Sumamah ini bingung. Ini Muhammad orang yang paling saya benci. Kenapa perlakuannya sangat baik kepada saya? Goncang. Pikirannya goncang. Kebenciannya mulai rapuh. Ya. Terus lalu dia menyimpulkan Rasulullah itu ternyata orang yang luar biasa. Karismanya luar biasa. Para sahabatnya begitu tawaduk mengikutinya. Dilihat ketika masuk masjid. Sikile tengen dhisik. Ada kunjung doa, Allahumma ftahli abwaaba rahmatik. Ya
Ya Allah, bukakanlah atas kami rahmat-Mu. Ini masuk, hati kaki kanan. Barang keluar, kakinya kaki kiri. Kaki kiri dijalukan. Ambil berdoa. Allahumma ini as'aluka min fadlik. Ya Allah, aku mohon kepadamu dari fadilah. Tuh, itu dilihat semua oleh si mama. Kok begitu patuh ya sahabatnya itu? Kok bisa begitu nurutnya sama Rasulullah? Nah dia belum selesai. Dilihat lagi ketika masuk WC. Ketika masuk WC datang sing mlebu dhisik iku sikil kiwa. Nek metu sikil tengen. Dilihat aja. Luar biasa Muhammad. Akhirnya dia malu sendiri. Akhirnya dia mengatakan bahwa keraguan-raguannya tentang kebenaran tadi hilang. Dan dia menyatakan masuk Islam, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Dan dia orang kafir pertama yang masuk Islam dengan mandi terlebih dahulu. Akhlak Rasulullah itu berarti akhlaknya Rasulullah itu akhlak bilhal. Bilhal itu dengan perbuatan. Nah itu kira-kira di sama akuannya. Itu yang kata Rasulullah. Tapi kita harus tahu juga sing didoni barangku kapan. Apakah Rasulullah sudah saat itu Islamnya sudah kuat atau dalam kondisi Islam yang lemah? Itu perlu. Sehingga kalau kita mengajukan harus objektif gitu. Jangan mengajukan itu saja. Apakah Rasulullah itu diam karena yang dihina adalah pribadinya, bukan Islamnya? Kan banyak pertanyaan. Nah sekarang mari kita lihat gambaran akhlak Rasulullah di dalam Quran terhadap orang-orang kafir. Ya. Ada di dalam Quran surat Fat. Surat Al-Fat itu surat nomor 48 ayat di 29. Soalnya ayat itu jumlahnya 29. Ini. Muhammadur Rasulullah yasid. Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu. Muhammad itu utusan Allah. Ini panjenengan dulu buka Quran sing ono jenenge Muhammad ya ayat itu. Nah lihat itu Ahmad. Ahmad dengan Muhammad apa bedanya? Nek Muhammad itu dipuji, nek Ahmad lebih terpuji. Jadi berdoa aja nih. Jadi disebutkan di situ bahwa Muhammad itu adalah utusan Allah, walladzina ma'ahu, dan orang-orang yang bersama dengan Muhammad, asyidda'u ilal kufar, ruhama'u bainahum. Keras tegas terhadap orang kafir dan lemah lembut terhadap orang-orang yang beriman. Ini gak cocok memang. Nah, pakai yang mana kita? Makanya kita harus ngerti konteksnya kapan gitu. Kalau kita menganjurkan supaya dihina menengahi, itu zamannya Islam belum jaya. Islam jaya beda. Bahkan kalau Islam berjaya sudah diganggu. Apa perintah Allah? Ya ayuhan nabi, nabi, harridil mu'minina alal kita. Kobarkan semangat orang yang beriman untuk berperang. Loh, kayak radikal kan ini. Diperintah oleh Nabi untuk mengobarkan orang beriman untuk berperang. Pasti dilakukan oleh Nabi. Karena akhlaknya Nabi Quran. Gitu, agak cocok misalnya. Nah banyak sekali ayat-ayat yang seperti itu yang makanya kalau kita tuh menerima ilmu itu kalau mau baliknya nggak objektif ya kita bisa terjebak. Ya sama dengan begitu tadi, misalnya kita harus terapkan moderat. Padahal ayat radikal banyak. Nah inilah maka kita diharapkan bisa memahami dua Quran. Quran yang biasa kita pegang itu dari Fatihah sampai An-Nas. Susunannya begitu ya. Itu saya sebut Quran versi kitab. Tapi kalau panjenengan lihat sejarah turunnya Quran berapa tahun? 22 tahun lebih. Nah yang kita peringati nuzul Quran itu Quran yang mana? Lihat loh orang-orang itu.
Aku tadi mubalek itu ya lebih dari 30 tahun nih. Kalau orang tahu takon gitu kan bau ya. Padahal itu kunci memahami Islam. Kenapa enggak diturunkan Fatihah dulu? Padahal Quran ini tertulis Fatihah. Kok Iqra diturunkan? Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Ayatnya seterusnya. Itu sebenarnya latar belakangnya karena orang-orang Quraisy itu menganggap bahwa Tuhan itu 3, Lata, Uzza, dan Manata. Kalau tidak turunkan Fatihah, padahal Quran sudah ada 30 juz. Menurut keterangan Ibnu Abbas, Quran ini turunnya sekaligus 30 juz. Isinya yang ada dalam Quran itu. Tapi turunnya kepada Muhammad bukan dari Fatihah, tidak. Sesuai dengan kebutuhannya. Kemudian saat itu mengangkat anggapan bahwa Tuhan itu 3. Diturunkan Iqra yang menjelaskan bahwa Tuhan itu Maha Pemurah yang menjadikan manusia dari segumpal darah. Maka kalau kita menerapkan Quran gak ngerti ilmu ini, ya makanya boleh-boleh saya orang-orang yang melakukan Quran. Dia mengatakan, orang yang radikal mengatakan, saya melaksanakan ini karena Quran. Misalnya aku tiba alaikumul kitab, diwajibkan atas kamu perang, budal perang. Kait ngangkat senjata, ketembak, kalah. Aneh, ya karena tidak paham. Yang seperti ini perlu karena pemahaman Islam itu penting. Kalau kita salah dalam memahami Islam, akhirnya brutal. Contoh misalnya Pondok Al Zaitun. Pondok Al Zaitun itu kalau orang itu tidak masuk kelompoknya, maka dianggap kafir. Kalau sudah dianggap kafir, maka hartanya halal. Boleh dirampok, boleh ditipu, boleh macam-macam. Kan bahaya. Ya. Banyak orang berdakwah seperti itu, banyak. Nah ini makanya perusahaan-perusahaan itu kita itu memahami agama yang tidak melanggar aturan negara dan melaksanakan Islam, tidak melanggar aturan negara dan melaksanakan aturan negara yang tidak melanggar aturan Islam, itu penting. Nah ini ternyata membuktikan kepada kita bahwa Islam itu begitu. Islam itu tidak sekedar akhlak sing koyo ngono mah, ternyata macam-macam akhlaknya. Nah, kita bisa menerapkan Quran itu kalau kita memahami Quran versi nuzul tadi. Jadi nuzul itu Quran yang turun dari Fatihah, Iqra sampai surat 5 ayat 3, Al yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum nikmati wa raditu lakumul Islam madina. Pada hari ini telah aku sempurnakan Islam sebagai agama dan telah aku cukupkan nikmatku dan aku ridho Islam sebagai agama bagi kamu. Itu ayat terakhir dari dari firman Allah Subhanahu wa taala. Dan itu dipahami oleh Umar bin Khattab. Kalau agama ini sudah sempurna, berarti tugas Rasulullah selesai. Itu namanya tafsir isyar. Ternyata betul. 81 hari sesudah ayat itu turun, Rasulullah meninggal dunia. Nah itu namanya kritis. Orang Rasul itu pernah ngomong, seandainya ada nabi sesudah aku, ya Umar itu orang. Itu contoh bagaimana kita memahami Islam, bagaimana kita menempatkan akhlak-akhlak yang disampaikan, terutama di dalam mulut Nabi itu biasanya bercorak-corak moderat. Padahal kita tidak boleh begitu, tidak boleh, kita harus sampaikan Islam itu apa adanya. Nah, supaya kita bisa termotivasi oleh Islam itu seperti itu, muncullah keimanan kita semakin bertambah. Dan itu harapannya. Kemudian yang lainnya adalah masalah penghargaan orang kafir kepada Nabi kita Muhammad. Nabi kita Muhammad itu oleh seorang penulis bernama Michael Head. Michael Head ini menulis sebuah buku, yang buku itu judulnya 100 tokoh paling berpengaruh di dunia. Nah, penulis non muslim ini meletakkan
Nabi kita Muhammad ranking 1. Wah, teman-temannya yang lain protes. Lapo kayak Muhammad ketemu ranking 1 itu. Tapi karena peneliti ini adalah jujur, dia tetap tempatkan pada nomor 1. Pengaruhnya luar biasa. Apalagi sekarang ya, sekarang ini kalau di luar negeri. Luar negeri itu biasanya Islamnya sedikit. Sekarang ini banyak. Karena gereja-gereja sekarang ini sepi. Ya. Terus orang-orang itu banyak tahu bahwa Islam selama ini dibully. Yang kan tahu peristiwa WTC ya? Orang tahu pira itu? 2011 ya. Menabrak menara kembar itu. Itu ternyata orang-orang sudah tahu bahwa itu settingan. Satu bukti settingan. Lah saiki nabrak kok wis di film. Rono pesawat itu kok nabrak di film. No terus. Nggak masuk akal. Kalau memang tidak sengaja ya nggak mungkin di film tidak turun nabrak. Mungkin kejadian hancur baru di film. Terus 55.000 Yahudi yang biasanya di situ itu disuruh keluar. Nah itu termasuk rekayasa sehingga muncullah Islam itu radikal, sangat berbahaya ajarannya untuk manusia. Makanya benci semua pada Islam. Sampai munculnya moderasi agama itu juga karena itu. Mereka takut dengan orang-orang yang dianggap radikal. Lo tidak bisa dengan orang radikal karena cenglaman londo ya. Mungkin kita belum merdeka. Dibutuhkan dua-duanya. Makanya harus ngerti situasi. Nah sekarang itu kalau di Cina misalnya, jeneng Islam ya awak ini. Di Eropa banyak sekali. Mu'alaf itu. Semakin dibully semakin orang itu senang pada Islam. Nah itu contoh-contoh bahwa pengaruh Nabi kita Muhammad sampai hari ini tidak pernah pudar. Dan namanya juga tidak pernah berhenti disebut. Walaupun sudah 1400 tahun yang lalu sampai sekarang tidak pernah berhenti untuk disebut. Apa buktinya? Buktinya adzan. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Surabaya adzan. Mojokerto pun adzan dereng. Belum. Ngenteni 2 menit sih melaku waktu. Ganti kita nyebut asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kertosono turu. Kira-kira 2 menit tingkas ono. Terus bulan. Tidak pernah berhenti sampai akhirnya balik mana nang Surabaya mana. Tidak pernah berhenti. Luar biasa. Ya, itulah kondisi sebagian pengetahuan kita tentang Muhammad Rasulullah SAW. Sehingga kita kalau mengenang atau memperingati Maulid Nabi itu jangan hanya seremonialnya saja, sebagai ono layae, ono adiae, tidak itu ya. Tetapi substansinya dapat kita ambil karena munculnya ide memperingati Maulid Nabi itu karena untuk membangkitkan semangat juang kaum muslimin. Ya itu yang penting ya. Jadi terkait dengan Maulid Nabi saya kira itu tadi. Maka sekarang akan saya pindah lagi dengan materi yang lain terkait dengan bulan Rabiul Awal. Mudah-mudahan manfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.